Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kenapa kita harus selalu berdoa? Apa keutamaan, apa keistimewaan yang akan kita dapatkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Alasan pertama, kenapa kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karena ad-du'a'u ibadatun nataqarrabu biha ilallah. Karena doa itu adalah satu ibadah yang kita lakukan agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa bagi seorang mukmin tidak hanya dilakukan pada saat dia merasa terjepit, pada saat dia merasa kesulitan dan tidak lagi memiliki pilihan apapun. Doa bagi seorang mukmin adalah satu ibadah yang dia lakukan baik di saat lapang maupun di saat sempit, baik di saat senang maupun di saat susah. Itulah sebabnya bahkan ketika kita merasa mampu untuk melakukan sesuatu, kita harus ingat bahwa pada akhirnya sukses tidaknya kita melakukan sesuatu itu sangat bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara fisik mungkin kita sehat, secara akademik mungkin kita adalah orang yang cerdas. Kita juga sudah berikhtiar membaca buku referensi yang akan menjadi bahan ujian kita. Tetapi apakah kemudian setelah itu kita pasti akan lulus dalam ujian itu? Tentu jawabannya tidak ada kepastian apapun tentang itu. Karena pada akhirnya semuanya bergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu meskipun Anda merasa sanggup melakukan sesuatu, maka doa harus tetap dipanjatkan kepada Allah, harus tetap disampaikan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan hal tersebut. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam telah jelas-jelas diangkat sebagai nabi dan diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun, beliau tetap memohon kemudahan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, doa bagi seorang mukmin itu adalah ibadah yang memang selalu dia panjatkan agar kedekatannya, kemesraannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu terjaga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Itulah ibadah kita yang sesungguhnya, bahkan salat yang kita kerjakan sesungguhnya isinya dipenuhi dengan doa, baik dalam bentuk sanjungan pujian kepada Allah maupun doa dalam bentuk permintaan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Alasan yang kedua adalah karena ad-du'a'u yaruddu 'ankal masaiba qabla wuqu'iha. Doa itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencegah dan menolak terjadinya musibah pada diri kita sebelum musibah itu sendiri terjadi. Ini adalah salah satu keutamaan, salah satu alasan kenapa kita harus berdoa. Kata Nabi SAW, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak
ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali doa. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ketetapan di sini adalah ketetapan yang sifatnya muallaq, ya, ketetapan Allah yang sifatnya digantungkan, dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Misalnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa Anda lulus ujian dengan catatan Anda belajar dan Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi takdir tersebut. Nah itu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwa doa apapun yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya selama syarat dan ketentuannya bisa kita penuhi, maka insya Allah doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang sia-sia. Setiap doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimin yad'u laisa bi itsmin wala bi qati'ati rahim." Tidaklah seorang muslim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang selama doa itu tidak mengandung unsur dosa dan tidak mengandung unsur pemutusan silaturahmi, illa a'tahullah, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa tersebut. Dengan cara apa? Ihda salas, dengan salah satu dari ketiga cara ini. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma ayyu'ajjila lahu da'watah. Doa kita akan disegerakan oleh Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Anda minta diberi kelulusan, maka Anda akan diluluskan. Anda minta dinikahkan dengan si fulanah misalnya, maka Anda diperkenankan oleh Allah untuk menikahi si fulanah. Itu yang pertama, dan itu yang umumnya kita inginkan. Nah, cara yang kedua adalah wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyimpan pengabulan doa itu untuk nanti di akhirat. Anda minta kelulusan di dunia, tetapi ternyata Anda tidak lulus. Bukan berarti bahwa doa Anda tidak dikabulkan, tapi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menyimpan doa itu sebagai simpanan akhirat Anda. Anda mungkin tidak lulus dalam ujian dunia, tapi Allah berikan Anda kelulusan pada ujian akhirat, dan itu jauh lebih berharga. Anda berdoa agar dinikahkan dengan seorang wanita, ya, bernama fulanah misalnya. Ternyata si fulanah itu tidak berjodoh dengan Anda, dia menikah dengan seorang pria yang lain. Tapi itu bukan berarti bahwa doa Anda tidak dikabulkan. Mungkin Allah menyimpan doa itu untuk akhirat Anda. Atau kemungkinan ketiga, kata Nabi SAW, wa imma ayyadfa'a anhu minas su'i mislaha. Dan boleh jadi bentuk pengabulan doa kita itu adalah dengan cara kita dilindungi, dijauhkan dari musibah yang nilainya sama dengan doa yang kita minta itu. Kita minta kelulusan, tetapi ternyata kita tidak lulus. Kita minta menikah dengan si fulanah, tetapi ternyata kita tidak berhasil menikahi si fulanah. Tetapi beberapa waktu setelah itu, ketika kita melakukan perjalanan keluar kota misalnya,
Allah SWT menyelamatkan kita dalam sebuah kecelakaan yang fatal, dan karunia keselamatan itu boleh jadi disebabkan oleh doa kita tadi, dikabulkan oleh Allah dengan cara yang berbeda. Itu alasan yang kedua, kenapa kita harus berdoa. Alasan yang ketiga adalah ad-du'a'u yaj'aluka indallahi kariman. Dengan selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu akan membuat Anda menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melanggengkan doa, itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a. Tidak ada satu hal yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan doa. Karena doa sesuatu yang mulia, maka yang melakukan doa, yang melanggengkan doa itu juga akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang keempat, kenapa kita harus selalu berdoa? Karena ad-du'a'u sababun min asbabil maghfirah. Karena doa itu adalah salah satu sebab kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini disahihkan oleh banyak ulama hadis, dihasankan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi SAW menyampaikan hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani." Sesungguhnya engkau, wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan memohon mengharap kepadaku, kata Allah, "Ghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali." Maka aku akan ampuni dosa apapun yang engkau miliki, wala ubali, dan aku, kata Allah, tidak peduli seberapa banyak dosa itu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, law balagat dzunubuka inanas sama, seandainya dosa-dosamu itu sampai telah mencapai puncak langit, Tsumastaghfartani, kemudian engkau berdoa memohon ampun kepadaku, kata Allah, ghafartu laka, aku akan mengampuni dosa-dosamu itu wala ubali, dan aku tidak peduli seberapa banyak dosa itu. Kemudian kata Allah lagi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, sesungguhnya jika engkau datang menemuiku dengan dosa seluas bumi ini, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, lalu engkau datang menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan apapun. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya tauhid. Ya, dalam tanda petik, silahkan Anda melakukan dosa apa saja, selama dosa itu bukan syirik, bukan dosa yang merusak tauhid Anda, maka Anda punya harapan untuk apa? Untuk mendapatkan janji ampunan Allah Subhanahu wa taala. La ataituka biqurabiha maghfirah, kata Allah. Meskipun dosa kita seluas bumi ini, tapi kita tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan berikan ampunan yang juga luasnya seluas bumi ini. Maka sahabat-sahabat sekalian, kalau kita menyadari 4 alasan kenapa kita harus berdoa, maka seharusnya kita tidak punya alasan lagi untuk tidak berdoa. Gerakkan lisan kita, gerakkan lidah kita,
untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Di seluruh aktivitas kita, awalilah dengan doa dan akhirilah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.